Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di Misteri Malam. Sebelum kita mulai di acara Misteri Malam ini, saya akan menceritakan sedikitnya tentang misteri ini. Kita ada di sekitar daerah Bogor. Langsung saya undang narasumbernya yang pernah tinggal di rumah kosong tersebut. Langsung saja, Angkus diharap datang di tempat. Selamat malam, Angkus. Selamat malam. Gimana? Sehat ya, Angkus Kang Adan? ya? Alhamdulillah, Angkus. Alhamdulillah. Angkus ya, kita pernah dengar-dengar ini narasumber kita pernah tinggal di tempat rumah angker tersebut. Mohon diceritakan kronologinya seperti apa, kejadiannya seperti apa, dan seseram apa gitu. Oh gitu. Iya. Baik, sebelumnya boleh saya mau ngopi dulu? Boleh, Biar silakan ngopi dulu ya. Ngobrolnya juga biar Iya, enak, silakan. menikmati. Iya. Silakan. Jadi suasananya biar tidak tegang. Oh iya, benar. Karena kan suasana malam ini begitu mengheningkan. Iya, siap. Membuat bulu kuduk agak sedikit gimana gitu ya. Benar. Itulah pemirsa. Ngopi dulu ya. Kita santai dulu ya. Ya, ngopi santai dulu nih. Waduh, luar mantap. Mantap. Baik, saya melanjutkan dari pembicaraan Kang Ihsan ya. Iya. Mengenai tentang kejadian rumah kosong yang berada letaknya di daerah Bogor ya. Dan saya pribadi yang pernah tinggal di sana. Iya. Kurang lebihnya saya tinggal di sana itu ada 3 tahun lah. Lumayan lama juga sih. Lumayan lama ya. Ya, kita lanjutkan kembali. Di sini saya akan mengisahkan bercerita tentang rumah kosong yang pernah saya singgahi 3 tahun yang lalu. Dimana emang rumah itu awalnya saya mengira biasa-biasa aja karena emang rumahnya nggak begitu seram amat gitu. Cuman karena emang lingkungannya yang membuat suasana, kondisi agak sedikit ya menyeramkan lah bahasanya ya. Tapi sebagai seorang lelaki ya masa harus takut ya dengan hal semacam kayak gitu. Ya emang agak sedikit menseramkan juga dengan kondisi, lingkungan, situasinya juga. Bahkan terkadang warga pun gitu ketika melewati rumah tersebut agak sedikit menyeramkan juga gitu maksudnya. Kadang ada yang bilang pernah melihat sesuatu di rumah tersebut gitu. Dengan lingkungan yang sekitar itu dari tetangga ataupun dari yang pernah dengar ataupun informasi dari yang lainnya, apa benar itu ada hal-hal yang menampakkan diri gitu seperti macam-macam kayak kuntilanak gitu? Apa benar Anggus pernah ngalamin seperti itu? Awalnya sih saya beranggapan dari warga tersebut hanya menganggap biasa aja karena memang awal pertama ngontrak gitu ya. Jadi saya belum bisa merasakan hal seperti itu gitu maksudnya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu ketika saya ngontrak sudah ada 3 bulan, sudah mulai agak sedikit ya bunyi-bunyi kontrak seperti itu di malam hari. Karena saya berpikir itu cuma hanya suara tikus aja gitu kan. Saya nggak terlalu menghiraukan, anggap aja itu ya mungkin karena ada binatang aja gitu. Tapi semakin malam suasana semakin hening gitu maksudnya karena emang sudah malam juga gitu. Dan pada saat itu jendela saya lupa nggak terkunci ya, nggak tertutup gitu, masih kebuka lah karena emang pengen istirahat sambil ya menikmati suasana malam lah gitu. Akhirnya saya kepikiran dengan suara warga tersebut gitu, pernah dengar nggak hal-hal yang seperti itu gitu, maksudnya omongan-omongan dari warga Iya. dengan bahasanya pernah mendengar suara-suara atau penampakan apa gitu. Nah, dengan seiring berjalannya waktu yang saya jelaskan tadi, ternyata saya merasakan agak sedikit keganjilan ya bahasanya itu. Jadi pada saat ketika emang rumahnya agak loteng gitu. Ketika mendengar suara agak ketrak seperti itu, pertama saya nggak menghiraukan, biasa aja karena anggap saya itu ada binatang lah gitu, mungkin tikus atau hal-hal seperti itu. Nah, karena saya belum tidur, belum mengantuk ya mata, akhirnya bunyi lagi tuh agak lama juga bunyinya. Akhirnya ketika saya mendengar suara ketrak yang agak lama diiringi angin ya,
begitu semilinya angin jadi membuat saya semakin penasaran gitu, ada apa sih gitu saya di atas. Akhirnya saya coba berjalan perlahan dari tangga pertama, saya berjalan. Saya dengerin gitu, bener nggak nih suara ini. Pada saat ketika sudah mulai tangga kedua, suara itu berhenti dan angin pun juga kayaknya ikut berhenti juga gitu. Tanpa disadari bulu gemetar saya tuh agak sedikit merinding gimana, bulu kuduk nih. Maksudnya merinding gitu, gimana sih? Ya maklum lah ya, karena pertama saya ngontrak di situ udah 3 bulan, baru merasakan hal-hal yang seperti itu gitu maksudnya. Nah, akhirnya dengan rasa penasaran tersebut saya coba ke atas. Ternyata emang nggak ada apa-apa gitu. Cuman hanya suara aja dibalungi dengan angin semir seperti itu. Bulu-bulu kuduk saya jadi merinding nih Angkus nih. Dengar Angkus jadi cerita kayak gitu. Padahal bercerita doang ini ya? Iya, tapi nggak apa-apa. Saya pengen tanya nih Angkus nih ya. Ya baik. Di situ Angkus di rumah itu tinggal sendiri apa sama keluarga? Saya tinggal sama keluarga. Sama keluarga ya. Sama keluarga. Katanya ya, yang saya dengar ya, itu ada sosok-sosok kayak semacam kayak kuntilanak, ada lagi nenek-nenek, apapun dari pocong, semuanya setan di situ ada yang pernah warga sekitar melihat. Apakah itu benar? Angkus pernah melihat itu ataupun ada hal-hal yang kejadian dari seorang istri yang melihat anak gitu? Iya, boleh diceritakan di tempatnya di mana gitu? Ya. Silakan Angkus diminum dulu ya. Sebelum melanjutkan. Terima kasih. Santai emang biar relaks. Kalau misalnya situasi kayak malam kayak gini emang angetnya kopi ya Anggus ya. Kopi, menikmati ubi. Iya. Ini ubi Cilembu nih. Biar kita semuanya nggak tegang ya. Betul, biar rileks santai ya. Oke, ya silakan Anggus. Saya lanjutkan ya dari pembicaraan Kang Ihsan ya tadi ya, mengenai tentang bagaimana ketika tinggal di situ ya, tempat kontrakan yang saya tinggahi, apakah pernah melihat makhluk sesuatu ya yang berbentuk makhluk astral atau ya sejenisnya lah, genderuwo atau kuntilanak pocong seperti itu ya. Itu saya coba untuk mengisahkan sedikit pengalaman yang pernah saya sedikit ini mah ya yang pernah saya alami gitu ketika saya tinggal di rumah tersebut. Ketika saya itu pulang, emang biasanya kan saya pulang tuh habis isya baru pulang gitu. Ini mah teman karena emang ada kerjaan yang emang harus diselesaikan, ya otomatis saya mungkin pulangnya agak malam ya. Iya, malam gitu. Ya mungkin nyampe rumah ada jam 10-an lah ya. Nah pada saat itu ya saya pulang ya tok-tok ya seperti biasa lah. Nah, akhirnya saya istirahat sejenak gitu kan, sambil ngilangin keringat gitu, santai gitu kan. Akhirnya udah keringat udah mulai hilang, saya coba untuk mau bersih-bersih gitu. Nggak biasanya itu ya. Saya tuh biasanya kan kalau mau ke kamar mandi itu saya langsung aja ke kamar mandi. Ini teman-teman pingin ke belakang dulu gitu, pingin ngambil handuk. Karena emang handuk adanya di belakang. Biasanya sih di kamar mandi sudah ada. Karena berhubung handuknya ada di kamar belakang, saya coba ke kamar belakang gitu kan, deket kamar mandi tersebut gitu. Emang nggak jauh sih, cuman agak sedikit ya, kalau malam agak gelap lah ya, agak sedikit lumayan juga gitu maksudnya. Tapi ya emang mau mandi ya, saya nggak punya pikiran apa-apa. Pada saat ketika saya mau mengambil handuk, saya melihat sekejap bayangan ya, maksudnya bayangan itu emang cepat kilat gitu. Apakah itu cuman hanya halusinasi saya, kepikiran mungkin, atau hal-hal seperti itu, ya biasa aja gitu. Tetapi lama-kelamaan agak merinding juga, agak sedikit rasa takut juga gitu maksudnya. Ini bener apa yang saya lihat apa enggak gitu, cuman apa halusinasi aja gitu. Akhirnya ya saya coba untuk memberanikan diri gitu kan, karena emang di rumah sendiri gitu. Akhirnya saya coba ngambil handuk, mandi, setelah pulang saya jemur lagi dong itu. Nah pada saat ketika kembali lagi tuh pas deket tangga, ada sekelebat bayangan hitam putih ya. Mungkin kalau dibilang pocong sih nggak terlihat jelas nampak gitu, cuman hanya bayangan aja gitu, tapi putih sekelebat gitu. Agak sedikit merinding juga gitu maksudnya, agak sedikit ya gimana lah perasaan, karena udah malam juga, waktu itu emang udah jam 02:30
setengah 12 lah, mau ke jam 12 tuh kurang lebihnya. Saya masih ingat persis gitu. Akhirnya ya coba untuk ngerileks aja gitu, nggak kepikiran hal-hal seperti itu. Akhirnya ya saya coba untuk kembali lagi ke kamar, masuk, dan saya mau cerita sama istri nggak berani gitu. Khawatirnya istri saya nanti nggak nyaman tinggal di situ lagi sama belum waktunya untuk menceritakan hal seperti itu lah. Gitu. Keesokan paginya ya saya ngopi santai itu kan. Ya akhirnya istri saya cerita ke saya, dia juga melihat sesuatu apa yang pernah saya alami juga gitu. Di samping kamar belakang yang dekat tangga itu dia melihat sekelebat bayangan juga sih. Gitu. Akhirnya karena ya istrinya juga melihat ya sosok yang putih itu. sekelebat itu juga gitu. Akhirnya dengan adanya pembicaraan mengarah ke sana, akhirnya saya pun juga membuka dong obrolan seperti itu gitu. Yang tadinya saya coba untuk dirahasiakan biar nggak takut istri juga ya. Ya ternyata istri juga mengalami hal tersebut. Gitu. Akhirnya saya coba cerita sama istri apa yang pernah saya alami pada saat itu malam tuh ya gitu. Ternyata emang benar, istri pun juga sorenya pernah melihat juga sama ngobrol sama umi istri saya. Umi ketika sudah melihat hal penampakan seperti itu, ada bermaksud untuk pindah atau enggak nih, atau masih tetap bertahan di sini. Tuh, akhirnya istri saya nggak apa-apa, manggil ke saya tuh Abi, nggak apa-apa Bi. Yang namanya juga hal-hal seperti itu hal yang wajar lah, yang wajar ya, hal yang wajar gitu. Mungkin pengen kenal aja dulu ya. Bisa jadi mungkin seperti itu. Lagi cuman sesekali terkadang itu ada rasa takut, ya wajar lah ya gitu, karena emang rumah itu kan jarang dihuni tersebut itu berapa lama sampai kuatnya, dan kenapa Angkus bisa nggak melanjutkan lagi di tempat tersebut? Oh gitu. Apa yang bikin Angkus nyerah gitu? Baik, pertanyaan itu lebih mengarah bertahan dan sampai kapan gitu. Dan ketika tidak dilanjutkan lagi dengan alasan kenapa gitu ya, bahasanya kurang seperti itu ya. Ya jadi saya bertahan di situ kurang lebihnya 3 tahun lah. 3 tahun lama juga ya? 3 tahun lama. Yang tadi bilang itu dibilang betah atau enggak betah, ya mungkin saya betah, nyaman gitu aja. Sama masyarakatnya pun juga ya berbaur bersama-sama dengan lingkungan yang baik gitu, maksudnya seperti kayak kekeluargaan lah. Karena emang kan itu tempat tinggal saya di Bogor gitu kan. Terus sampai saya menjalani kontrak itu sampai 3 tahun dengan lingkungan yang nyaman lah ya, bahasanya emang enak gitu. Dan kenapa saya pindah dengan 3 tahun lamanya itu dengan alasan kenapa ya? Itu dengan saya pindahnya itu ya mungkin karena emang ingin nyari suasana yang baru lagi. Tapi emang sedikit menyimpan apa ya, cerita yang penuh dengan apa sih bahasanya tuh kalau orang mistis kayak seperti itu ya sedikit banyak sejarah, banyak hal yang emang yang tadi bilang itu ada rasa takutnya juga gitu masih tinggal di situ. Tapi ya kembali lagi bahwasanya emang makhluk seperti itu emang ada dan bahkan berdekatan dengan kita. Cuman karena kita manusia ya tidak bisa melihat secara kasat mata, tetapi makhluk tersebut yang bisa melihat kita. Jadi intinya ketika kita bisa berbaur dengan makhluk tersebut, ya berarti adab yang harus kita jaga. Kurang lebihnya seperti itu. Gitu. Jadi saya pindah ke sana karena emang ingin nyari suasana yang baru. Yang bikin hal tersebut yang Angkus tercekam gitu ya, Angkus bikin takut, apakah pernah melihat apa tuh yang hal-hal itu yang istri Angkus yang pernah lihat juga yang saking takutnya gitu, apa ada pernah lihat apa selain melihat sekelebat bayangan, mungkin emang ada satu ya sedikit yang agak menyeramkan juga gitu ya. Kan di belakang emang ada pohon dulu tuh ya. Pohon.
ada pohon apa sih namanya, rambutan ya, Mm-mm. rambutan gitu. Pohon rambutan itu emang besar dan emang udah tua gitu Hmm. Mas. Cuman emang kalau misalkan yang tadi saya bilang ketika mau ke pintu kamar belakang tuh emang kalau dibuka pintunya ya kelihatan pohon rambutan tersebut gitu maksudnya, jelas lah kelihatan gitu. Nah, makanya agak sedikit tercengang juga ketika melihat pohon rambutan tersebut, ya kayak ada sedikit penampakan makhluk astral ya bahasanya ya. Semacam Ya, genderuwo, uh, buta hijau atau apa? ya saya juga kurang tahu kalau bahasa genderuwo atau buta hijau, yang jelas ya ada penampakan sosok hitam lah ya, Hitam besar besar. seperti itu. Ya mungkin itu kalau orang-orang bilang sih ada penunggunya lah di pohon tersebut gitu. Cuman saya tidak begitu menghiraukan gitu Mas, karena emang saya meyakini bahwasanya emang di setiap tempat-tempat yang agak seram, apalagi pohon rambutan yang memang sudah lama yaitu ya udah besar pula, pasti akan ada yang menunggunya. Oh iya. Gitu. Tetapi itu tidak, sekali lagi apa bahasanya, tidak membuat saya begitu menyeramkan juga karena saya meyakini itu ada hal-hal yang seperti itu gitu. Intinya dia tidak mengganggu kita dan kita pun juga tidak mengusik dia. Gitu. Kita sama-sama aja hidup di dunia yang emang masing-masing punya peranannya. Gitu. Seperti itu. Itu aja Kang Isan dari pengalaman saya pribadi gitu. Oke Angkus. Terima kasih Angkus untuk pengalamannya yang ceritakan di podcast ini, di misteri ini. Kurang lebihnya kami kedepannya akan survei rumahnya Angkus ya. Baik. Penasaran karena kata Angkus sekarang rumahnya nggak ada yang ngisi ya. Udah nggak ada yang ngisi emang ya. Apalagi sekarang udah nggak ada yang ngisi, udah seram banget ya. Dan bahkan rumahnya pun juga saya melihat itu udah mulai hancur atasnya. Udah mulai hancur juga ya, nggak terawat ya. Nggak terawat. Mungkin lebih seram lagi kali. Lebih seram lagi mungkin. Lebih ekstrim lagi lah gitu. Nah, oke. Untuk teman-teman yang penasaran lokasinya di mana di Bogor dan rumahnya pengen tahu, next kita akan lanjut ke lokasinya dan kita akan lab untuk langsung ke lokasinya, apa seseram apa ataupun seluas apa rumahnya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kita terima kasih banyak udah mengundang narasumber kita, Angkus ya. Mohon maaf ya udah mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Kita saling doakan aja semoga Angkus dan istri sehat ya. Ya, amin. Terima kasih. Lancar rezekinya dan panjang umurnya. Amin. Terima kasih. Iya. Cukup ini juga ya saya dengar ya, seram juga ya. Ya, agak lumayan juga seram gitu. Makanya kita penasaran pengen tahu lokasinya Angkus ya nanti. Boleh. Siap. Next ya. Nanti tapi tunggu dulu. Itu pun kalau misalnya teman-teman kita setuju atau enggaknya. Kalau bilang setuju, oke. Kita akan datang ke rumah tersebut. Untuk teman-teman jangan lupa ya like, komen dan subscribe supaya channel ini berjalan lagi dan makin banyak orang-orang yang membuka mistis ya, kita berbagi-bagi cerita. Kalaupun hal-hal yang negatif juga ada alangkah baiknya kita ceritakan biar semua orang tahu bahwa dunia mistis itu ada. Ya, kembali lagi kepada kalian semua, percaya nggak percaya hal kayak gitu ada. Kurang lebihnya kita balik lagi ke Angkus ya. Siapa tahu Angkus mau kasih sepatah dua patah untuk teman-teman kita yang Angkus ya, yang udah nonton di channel Misteri Malam ini ya. Ya, baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih di acara podcast ini dengan tema Misteri Rumah Kosong ya. Iya. Nah, podcast ini menceritakan tentang dunia mistik. Bahwasanya ya emang dunia itu ada dan nyata. Ya. Tapi dengan kasat mata yang tidak bisa kita lihat. Hanya orang-orang pilihan tersebut. Gitu. Tetapi kita harus meyakini bahwasanya makhluk goib yang tidak terlihat itu ada ya. Ada ya. Bahkan berdampingan dan dekat dengan kita.
Cuman mereka memiliki kehidupannya masing-masing layaknya seperti manusia di alam nyata ini. Jadi Benar-benar. intinya kita harus memiliki adab, etika dengan makhluk tersebut. Ya sama ketika kita berinteraksi dengan manusia pun juga harus punya adab, etika dan sopan santun. Paling itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi berlakulah dengan baik, berjalanlah dengan baik pula di atas muka bumi ini. Jangan terlalu egois. Kurang lebihnya seperti itu. Jaga adab dan tata krama serta sopan santun kita. Oke. Baik, Oke. itu aja. Oke, makasih Kang Kus. Sebelum kita tutup acara ini, saya akan mempromosikan dulu ya Kang Kus ya di channel yang Misteri Malam ini. Oke, untuk teman-teman semuanya yang mempunyai pengalaman lebih, saya akan cantumkan link di bawah ini dan kabari kalau emang ada, ya saya tunggu kabarnya. Siapa tahu bisa cerita bareng bersama Misteri Malam. Angkus, kita sama-sama ya, jangan lupa subscribe ya. Oh, baik. Terus, Oke, jangan lupa like dan subscribe subscribe di di acara channel Misteri Malam. Oke, terima Makasih kasih. Angkus ya.